Kedirjenan Pajak dan Bea Cukai itu adalah salah satu sarang korupsi yang tidak pernah diungkap dengan tuntas. Bahkan ada kecenderungan melindungi pejabat. Masih ingat ketika saya membongkar kasus pencucian uang 349 triliun. Persis, 349 triliun ya waktu itu. Itu sudah dibuktikan di DPR, benar lah itu terjadi. Dan dua-duanya itu di pajak maupun bea cukai ya? Iya. Ya? Dan di dalam beberapa proses pembicaraan tertutup, kita sudah bicara agar orang ini diganti. Pejabat tertentu? Iya, karena masalahnya itu kan ketika pejabat ini ditunjuk misalnya, saya bilang, ini orangnya di sini yang terlibat gini-gini. Oh iya, terus dalam rapat resmi, kamu nggak usah hadir lagi rapat, nggak usah ikut-ikut, kamu disebut di sini. Datang aja orang itu dan mengarahkan orang yang akan bicara gitu. Dan sekarang baru diganti sekarang oleh Pak Prabowo. Oleh sebab itu kita harus melihat ini apa yang dilakukan oleh Kejaksaan dan TNI, dan kemudian sekarang ke Bea Cukai. Kan ada 4 sarang korupsi itu yang ramai. 1 cukai, yang kedua pajak, yang ketiga pertanahan. Pertanahan itu termasuk laut dan sebagainya. Lalu pertambangan. 4 ini area korupsi. Nampaknya kan sudah mulai disentuh semua oleh Pak Prabowo ini kan. Ada Perpres tentang pengamanan hutan gitu ya. Itu kan Perpres 5 itu kan sudah mulai akan masuk ke pertambangan. Yang juga ada TNI di situ yang iya, makanya terus kemudian pajak diganti dengan TNI. Lepas dari bahwa itu pajak bukan TNI, Pak. Pajak cukai. Yang pajak anak profesional pintar katanya. Pak Mahfud kenal ya itu? Kenal ya, saya kenal. Namanya pintar dan jernih ya. Saya kenal baik. Kemudian langkah-langkah lain sekarang Anda dengar enggak? Di zaman Pak Prabowo yang dulu tertutup, nggak pernah dibuka orang. Korupsi pengadaan laptop di Kemendikbud. Dulu kan disembunyikan aja, orang berteriak gitu. Oke, tadi kita sudah melihat bagaimana Bapak Mahfud MD menjelaskan atau memberitahu kepada kita ada 4 sarang korupsi atau dalam kementerian di dalam negeri kita ini. Ternyata ada 4 sarang korupsi yang diketahui oleh Mahfud MD. Dan dalam hal pernyataan dia tersebut ada pro dan kontra. Dan seharusnya kita tahu di dalam pemerintahan sebelumnya Pak Mahfud MD sudah menjadi menteri dari Bapak Presiden Jokowi, dan seharusnya apabila dia sudah mengetahui hal-hal korupsi tersebut, maka seharusnya dia bertindak atau melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sesuai undang-undang dan peraturan. Dan sekarang hanya cuman memberitahukan lewat channel YouTube sendiri. Dan dari hal yang telah disampaikan tadi oleh Pak Mahfud ini, sarang korupsi ini, kita juga sebagai masyarakat ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya. Dan dengan dipublikasikan hal-hal yang telah terjadi di korupsi ini, memang bukan hanya cuma 4 dalam kementerian yang korupsi di negeri ini, melainkan di beberapa bidang hal dalam pemerintah semuanya rata-rata pada korupsi. Cuman semoga saja doa kita berikan kepada Bapak Presiden Prabowo agar dapat mengatasi hal-hal yang merugikan negara, yang merugikan masyarakat, agar terus korupsi ini dihentikan dan dimusnahkan di Indonesia ini, agar kita masyarakat Indonesia dapat jaya dan menikmati hasil bumi Indonesia ini. Karena kita tahu sendiri bahwasanya kita ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Akan tetapi kita sebagai masyarakat sangat merasakan hal kesusahan dalam menggapai hal tersebut, dikarenakan para oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil atau merampas untuk milik hak mereka sendiri. Yang milik masyarakat mereka hampas untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga mereka. Baik, itu saja penyampaian dari saya. Berikan pendapatmu di kolom komentar biar kita bisa saling diskusi bersama dan membahas hal
penting lainnya. Sekian dari saya, terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, dan komen.